pelaksanaan tradisi jamu laut di Desa Jaring Halus, Kecamatan Langkat. Jadi Jaring Halus ini dia desa kepulauan. Jadi terbentuknya itu pada tahun 1917. 1917 itu pada masa raja anaknya Sultan Musa. Namanya Sultan Abdul Aziz gitu. Yang Masjid Ajiji kalian tahu. Nah, itu sultannya yang bangun gitu. Nah, jadi pada saat Masjid Ajiji itu prosesnya dibangun 1917, kampung ini mulai terbentuk. Jadi awal cerita mula masyarakat Jaring Halus ini boleh dikatakan 90% awalnya itu, bahkan 100% itu dari tanah Melayu, tanah Malaya di Malaysia sana. Ini awalnya kampung ini hanya sebatas tempat persinggahan. Nah, awal kampung semula itu di Nibung Hangus. Nibung Hangus di mana? Di dermaga kalian turun di sana. Nah, itu namanya Nibung Hangus pertama. Agak geser sedikit lah ceritanya. Nah, ketika sudah bermukim di sana, ada namanya kepala rombongan yang bawa masyarakat Malaysia kemarin itu namanya Pawang Bakar bin Awang. Nah, Pawang Bakar inilah kepala kampung pertama sekaligus sebagai pawang laut pertama di desa Jaring Halus. Nah, Jaring Halus ini tempat persinggahan para nelayan. Jadi nelayan-nelayan yang sudah tinggal hijrah di Nibung Hangus itu melakukan kegiatan nelayan mencari ikan dengan membelat. Membelat itu apa? Itu dia kayak jaring tapi jalinan dari bambu-bambu kecil. Dia kayak perangkap ya, kayak bubus di situ. Jadi tunggu air surut baru nanti diambil hasilnya. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya di sini, di desa Jaring Halus ini. Dulu Jaring Halus ini pantainya tinggi, putih bersih. Nah, jadi kan kalau seandainya sudah Pawang Bakar di sini menetap di sini mencari ikan, kan kalau mau pulang hari kan jauh kan gitu, butuh waktu lama. Dulu nggak ada mesin, hanya sebatas mengandalkan dayung dan layar. Jadi diambillah keputusan untuk membuat jambau. Jambau itu apa? Jambau itu dia seperti pondok, ya seperti pondok kayak kalau kita bilang cakrok lah, lesehan cakrok kan. Nah, itu atapnya dari ini ya, hijau ya kan, atau rumbia gitu kan. Nah, pada saat Pawang Bakar itu istirahat boleh-boleh. Ini kita nggak tahu nih alamat dia dapat apakah dari mimpi atau secara langsung. Nah, dia punya niatan, dia tengok kampung ini cantik, besar, tinggi, pantainya tinggi, putih. Ini kalau dibikin pemukiman nih enak. Kemudian dia tertidur ataupun istirahat. Nah, di dalam alamat itu atau petunjuk dia mendapatkan salah satu kayak bahasa Jawa wangsit lah ya kan. Dibuatlah satu perjanjian dengan orang yang sudah berada di sini terlebih dahulu. Tahu orangnya siapa? Ya kalian bisa memikirkan lah. Tak kasat mata orangnya. Buatlah satu perjanjian kalau memang mau buat kampung di sini ya, mereka ada satu permintaan yaitu jamu laut. Proses jamu laut itu bagaimana? Nah, nanti kita ceritakan. Setelah perjanjian itu dilaksanakan, maka Abu Bakar bin Awang ini sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada Sultan Abdul Aziz, anaknya Sultan Abdul Musa.
ya kan? Sultan ke-8, berarti sultan yang ke-9 lah ini. Kemudian Pawang Bakar ini juga muridnya Syekh Abdul Wahab Rokan yang ada di Silam. Nah, jadi mereka ini di dalam satu zaman yang sama lah, boleh dikatakan. Kalau kita kan untuk membuat desa kan ada namanya SK, ya kan? SK dari camat, bupati atau sebagai macamnya. Nah, untuk tandanya di kampung ini didirikan oleh Sultan Abdul Aziz, diberikanlah satu keris. Nah, keris itu sampai sekarang masih ada di rumah keturunannya Pawang Bakar. Nah, itulah sebagai tanda jadi kampung ini dibuka gitu, dan sekaligus diangkat sebagai pawang laut pertama gitu. Jamu laut itu proses yang dilakukan per 3 tahunan minimal, itu 2 tahun tergantung dengan kondisi adat. Artinya bukan pemerintah desa yang menetapkan proses jamu laut, tapi yang menetapkan itu adalah orang adat, ya, adat yang menetapkan. Jadi pemerintah desa hanya memfasilitasi. Artinya proses jamu laut itu dilaksanakan setiap 3 tahunan, dan itu informasi kita terima kapan pelaksanaannya itu dari adatnya, bukan pemerintah desa. Pemerintah desa hanya menyiapkan fasilitas seperti itu. Ritual jamu laut ini atau proses jamu laut ini meneruskan adat dan tradisi yang telah dilakukan oleh pemuka atau pemangku adat terdahulu. Dalam hal ini yaitu Tok Pawang Abu Bakar bin Awang. Beliaulah penggagas itu. Dan kenapa ada terjadi jamu laut? Karena awal mula pertama kali desa Jaring Alus itu dibuka. Makanya ada sejarah yang panjang. Jamu laut itu terjadi karena pelarian dari masyarakat Melayu Malaya di sana ketika terjadi peperangan. Mereka lari ke perairan Indonesia, berpencar ke beberapa daerah, dan tidak langsung menetap di Jaring Alus. Tapi sebelumnya mereka tuh berpindah-pindah, termasuk di Nipak Panjang, termasuk juga di Batang Bolu. Tapi pada akhirnya karena mereka adalah salah satu nelayan, pekerjaan mereka adalah nelayan, dan Jaring Alus itu adalah tempat perlintasan ke laut, dan mereka singgah ke situ, mereka membuat jambau. Kemudian Tok Pawang ini melihat kayaknya bisa dijadikan tempat pemukiman. Jaring Alus itu bisa dijadikan tempat pemukiman, dan itu juga bukan namanya Jaring Alus awal. Nah, namun beliau minta izin kepada pemangku adat yang ada di Langkat ketika itu, Sultan Langkat, Sultan Musa. Juga mereka minta, beliau juga adalah murid daripada Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan yang ada di Silam. Maka izin itu dapat diberikan kepada Tok Pawang Abu Bakar bin Awang untuk dibuka sebagai perkampungan. Nah, setelah mendapatkan izin, prosesnya tidak langsung dibuka, tidak langsung dijadikan pemukiman, tidak menjadi tempat pondok atau sebagainya. Nah, beliau melakukan meditasi ritual, karena setiap lokasi ke hutan itu memiliki hal-hal yang di luar nalar kita. Nah, pantangannya tidak boleh mengambil segala macam bentuk barang yang ada di luar dibawa ke rumah. Misalnya handphone kita jatuh, ya udah nggak boleh diambil. Tutupkan, ambil tempat mangkok, tutupkan. Kemudian barang-barang apapun yang nggak boleh dibawa masuk ke rumah. Air sumur nggak boleh disedot, dan beberapa macam-macam yang lain. Kemudian bersiul nggak boleh, melakukan aktivitas apapun nggak boleh. Dan memang di Jaring Alus itu alat-alat tradisional yang memang umum boleh digunakan di luar, kita nggak boleh. Contoh kelereng atau guli-guli, layang-layang itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Layang-layang itu kan punya ekor, itu alat untuk memanggil orang itu datang. Kita mengundang, kita main, kita narik, kita kayak mengundang mereka. Itu pemahaman yang kami terima dari dulu turun temurun. Pak, jadi sekarang ada yang main? Ada juga, tapi ketika nanti dilarang, orang itu dipatah-patahkan.
Kemudian kalau kita bilang main gasing itu nggak boleh. Main engkrang kayak 4 orang 3 orang ya di jalan itu juga nggak boleh. Kemudian main trompa apa namanya yang berdiri di atas bambu itu jalan itu juga nggak boleh. Jadi ada beberapa alat contoh memang nggak diperbolehkan karena itu alat permainan mereka. Jadi kalau kita gunakan itu secara spiritualnya kita memanggil, kita mengundang